bagi koalisi perubahan ini perlu mencari figur yang berkomitmen atas perubahan. Saya kira itu bahkan mungkin agak lebih dikenal sebagai kelompok oposisi. Ada Jenderal Wirawan Gatot Nurmantio, ada Rizal Ramli, ada mantan Wapres Yusuf Kala, dan andaikan Demokrat tidak meninggalkan koalisi perubahan ini, atau taruhlah selama ini kita sudah mendengar dia meninggalkan tapi masih ada harapan untuk dia kembali, maka salah satu figur yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin tim nasional pemenangan ini adalah dari kubu Demokrat, bisa AHY atau bisa mantan Presiden SBY langsung. Assalamualaikum, salam restorasi. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang dari Jawa Tengah, pesantren Sarang, tadi malam saya tiba kembali di Jakarta, dan hari ini bersama teman-teman dari RRI, Rumah Restorasi Indonesia, saya diajak untuk berbicara mengenai kerelawanan. Memang sangat menggembirakan kerja-kerja relawan Anies Mohaimin ini, utamanya setelah deklarasi Capres-Cawapres ini, itu menunjukkan grafik yang menggembirakan. Ada hasil survei yang baru saja dilakukan, ternyata tren perkembangan Anies ini luar biasa dari segi popularitas, melampaui semua kandidat yang lain, baik itu dalam hal tren yang saya maksudkan maupun dalam kenyataannya, memang sudah melampaui saudara Ganjar Pranowo. Tentu ini bila kita mengacu pada survei, tapi ada satu fakta lapangan yang diakui oleh semua pihak, bahwa belum pernah ada capaian yang sama di dalam menghadirkan masyarakat dalam suatu acara gerak jalan. Itu terjadi di Makassar pada 24 September yang lalu, di mana masyarakat Tuampah menembus angka lebih dari 1 juta. Ini pencapaian yang luar biasa, dan ini menjadi benchmark bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kandidat manapun juga. Kalau pencapaiannya di bawah itu, artinya dia berarti tidak bisa menunjukkan suatu capaian yang oleh masyarakat selalu dinyatakan bahwa survei itu tidak berdasarkan fakta lapangan. Anies ini di mana-mana dia hadir selalu menunjukkan magnet yang luar biasa. Karena itu saya kira perkembangan terakhir seperti yang kita dengar, bahwa hasil survei nomor 1 dan 2 diperkirakan akan bergabung melawan hasil survei yang nomor 3. Ini memang agak lucu, kata Mas Harsono, ini dunia ngakak ini. Menyaksikan betapa sesuatu yang semakin tidak rasional. Seharusnya ini bagi relawan Anies ini suatu pertanda yang menggembirakan, bahwa yang surveinya nomor 3 ternyata dianggap sebagai musuh yang tidak mungkin dimenangkan oleh 1 dan 2, sehingga dia harus bergabung. Saya kira kalau yang saya dengar di lapangan, bergabung pun akan juga kalah. Ya,
kita memang berharap supaya APBN ini tidak terlalu banyak dihabiskan untuk kegiatan Pilpres ini. Kita akan dorong supaya satu putaran saja, dan insya Allah teman-teman dari relawan siap untuk menunjukkan kerja-kerja yang optimal untuk mewujudkan apa yang disampaikan ini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan utamanya setelah masuknya Caimin sebagai cawapres, yang awalnya ini memang sangat lama kita mendiskusikan secara terbatas, utamanya Wakil Ketua Umum Nasdem Pak Ahmad Ali dengan saya dan beberapa teman, ada Ustaz Generasi, Ustaz Saiful, kita selalu melihat sajian hasil survei di mana Jawa Timur dan Jawa Tengah memang kita sangat tertinggal di sana, karena salah satu di antaranya belum jelasnya siapa yang akan mendampingi Mas Anies, karena semula nama yang disebut adalah AHY. Ternyata AHY ini memang luar biasa, capaian survei itu tinggi tapi beririsan, di mana daerah-daerah yang menjadi basis Mas Anies di sana juga menjadi basis AHY. Sebutlah misalnya di Jawa Barat, kemudian di luar Jawa, tetapi di Jawa Timur itu tidak memberi elektabilitas yang signifikan, tidak memberi elektoral yang signifikan, sehingga sampai ditemukan Mas Gus Muhaimin, yakni setelah Gus Muhaimin pamit dari koalisi sebelumnya karena tidak terakomodirnya keinginan-keinginan beliau untuk perjuangan bersama-sama dengan capres yang ada di sana. Akhirnya setelah itu kemudian seperti saya kira kawan-kawan sudah saksikan semuanya, dia kemudian bergabung dengan koalisi perubahan dengan komitmen yang sama untuk berbagi. Nah, tadi malam kami berada di pesantren Sarang di Jawa Tengah, dan pimpinan-pimpinan pesantren di sana yang semua orang kenal bahwa di sanalah pusat suara kalangan santri berada, bahkan bukan hanya santri karena alumninya luar biasa, pesantren tertua di Indonesia, dan pimpinan pesantrennya kumpul dan bersepakat untuk mendukung Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar. Karena itu sebelumnya survei memang sudah menunjukkan tren yang signifikan. Saya yakin kalau ini disurvei mulai hari ini ke depan pasti akan menunjukkan kenaikan yang lebih signifikan lagi. Akhirnya setelah melihat tren survei yang semakin memihak kepada Anies Muhaimin, maka orang sudah banyak desas-desus di tengah-tengah masyarakat bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Karena itu, saya kira teman-teman relawan harus sedapat mungkin untuk menutup peluang terjadinya kecurangan. Caranya bagaimana? Ya kita memperkuat
saksi-saksi kita pada saat penyelenggaraan pemilu nanti. Karena itu teman-teman yang mengkoordinasikan saksi-saksi ini, terutama yang bergabung di dalam Bakorsi, Badan Koordinasi Saksi, dan juga ada bentuk lain yang dibentuk oleh Korean, serta ada juga yang dibentuk oleh beberapa lembaga yang lain yang namanya relasi relawan saksi. Saya kira ini kita harus berikan dukungan yang optimal karena kesaksian ini menjadi sangat penting. Karena itu salah satu cara untuk menutup celah terjadinya kecurangan-kecurangan yang orang menilai bahwa inilah peluang bagi lawan-lawan Anies untuk memenangkan pemilu presiden nanti. Nah, di samping kesaksian ini, kita harus juga mencari figur yang bisa menjadi ketua tim pemenangan, yang itu orang-orang yang memiliki ketokohan yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai konsistensi pemikiran-pemikiran tentang demokratisasi serta upaya-upaya yang selama ini dia tunjukkan, ingin supaya kita betul-betul melaksanakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Satu lagi, bagi koalisi perubahan ini perlu mencari figur selain kriteria 1 dan 2 tadi, dia juga memenuhi kriteria sebagai figur yang berkomitmen atas perubahan. Kira itu bahkan mungkin agak lebih dikenal sebagai kelompok oposisi selama ini. Saya kira banyak tokoh yang seperti itu. Ada Jenderal Wirawan Gatot Nurmantio, ada Rizal Ramli, ada mantan Wapres Yusuf Kala, dan andaikan Demokrat tidak meninggalkan koalisi perubahan ini, atau taruhlah selama ini kita sudah mendengar dia meninggalkan tapi masih ada harapan untuk dia kembali, maka salah satu figur yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin tim nasional pemenangan ini adalah dari kubu Demokrat, bisa AHY atau bisa mantan presiden SBY langsung. Nah, itu saya kira kita banyak benar harapan tentang itu, apalagi kalau AHY bisa kembali bergabung, maka kita bisa membayangkan bahwa masa depan demokrasi ini akan cerah karena ada kader-kader muda yang akan kita siapkan berikutnya setelah Mas Anies Gus Muhaimin, yaitu AHY. Tetapi kalau ini tidak bisa terjadi, saya menyebut beberapa nama tadi yang potensial. Dan tentu sangat ideal apabila nama-nama yang saya sebut tadi ini bisa bergabung secara keseluruhan. Masih ada beberapa nama lagi yang lain, yang lalu saya menyebut Pak Mahfud MD, bisa Pak Sutris Bahir, itu juga adalah figur-figur yang kita tahu punya komitmen akan perubahan. Saya kira itu. Anies Muhaimin insya Allah akan mengantarkan kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan nasional kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah pasti. Anies konsen di bidang pendidikan. Dia pernah menjadi Menteri Pendidikan, pernah menjadi rektor, membuat satu yayasan Indonesia Membaca, Indonesia Belajar, membuat satu yayasan turun tangan yang punya kepedulian terhadap masyarakat, utamanya di bidang pendidikan. Karena itu, upaya kita untuk mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa,
tentu kita tidak ragu lagi. Dia punya konsep yang jelas bagaimana keterpenuhan kuota anak-anak yang menuntut pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan dia berkomitmen bahwa anak-anak lulusan Indonesia itu adalah anak-anak yang tidak akan menjadi pengangguran, karena dia membuktikan di Jakarta hasil kerja yang diakui oleh dunia luar biasa. JIS misalnya ternyata itu mengakomodir tenaga kerja yang anak dan lahir dari ibu Indonesia dan juga berpendidikan di Indonesia. Karena itu kalau ada yang mengatakan kita tidak bisa kecuali mendatangkan tenaga kerja asing, ini pasti ditepis oleh beliau. Ini kawan-kawan para masyarakat Indonesia, Anda tidak akan menjadi pengangguran karena kesempatan kerja yang ada di Indonesia tidak diberikan prioritas kepada orang luar Indonesia. Yang kedua, dengan demikian kita juga akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kesejahteraan rakyatnya terpenuhi, gaji-gaji mendapatkan kelayakan, bukan gajinya untuk 2 minggu saja, tetapi gajinya betul-betul untuk terpenuhi selama 1 bulan, maka juga tidak pernah lagi kita punya kekhawatiran bahwa akan mencari cara-cara lain untuk memenuhi kebutuhannya di luar daripada gaji yang diperolehnya. Kesehatan sudah barang tentu, orang yang berpendidikan tinggi, cerdas, punya pekerjaan dan penghasilan yang layak, insya Allah kesehatannya juga akan terpenuhi, terjamin. Tidak ada lagi orang yang sakit-sakitan, yang terus-menerus hanya berada di rumah, bahkan kemudian kita mendengar kabar meninggal karena sakit dan tidak pernah menginjakkan kaki di rumah sakit karena dia tidak punya biaya berobat. Ini saya yakini sesuai dengan rekam jejak yang sudah ditunjukkan di Jakarta. Jakarta menjadi jauh lebih maju di bawah kepemimpinannya, dan kita berharap resonansi seperti ini akan terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia di dalam kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Apalagi dibantu oleh seorang wakil yang punya pengalaman, punya pengetahuan mendalam, pernah menjadi menteri, pernah menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR, wakil ketua MPR. Ini juga sangat paripurna, sehingga beliau adalah pasangan yang sangat ideal. Dan di sini juga kita melihat bahwa kolaborasi, sinergitas, dan kompetisi untuk kebaikan akan terwujud di dalam kepemimpinan dua figur yang ideal.